Guys, pernah nggak sih kamu ngeliat HP baru terus mikir, ini next level nggak ya dari generasi sebelumnya? Atau cuma ganti nama doang? Nah, itu yang pertama kali saya pikir sewaktu mau coba Samsung Galaxy A36 5G ini. Di atas kertas emang terlihat nggak menarik, tapi suatu saya coba jajal HP ini hampir sebulanan, ternyata saya dapat kesimpulan. Oh, ini dia nih yang bikin Samsung terus-menerus berhasil bikin usernya nyaman pakai HP barunya. Apa itu? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Desain dari Galaxy A36 memang terlihat simpel dan elegan. Khas Samsung banget. Bodinya ramping, bagian belakangnya bersih tanpa banyak embel-embel. Dan modul kamera tersusun rapi di sisi kiri atas. Ada 4 pilihan warna yang bisa kamu pilih nih. Ada Awesome Lime, Awesome Black, Awesome White, dan yang saya punya ini berwarna lavender. Pilihan warnanya kali ini saya suka karena bikin tampilan tetap soft, tapi kesan premiumnya nggak hilang. Sisi-sisinya juga mengotak dengan lengkungan di bagian tipnya. Dari feels penggunaan sih berasa kayak megang HP flagship nih. Di sisi kanannya terdapat tombol power dan tombol volume pengeras suara. Bagian atasnya ada mic dan juga speaker di bagian tengahnya. Lalu di bawahnya ada speaker, mikrofon, port Type-C, serta slot SIM card dengan tipe sandwich dual nano SIM. Gak ada masalah sih desainnya. Gak ada masalah di desainnya, tapi ada yang cukup mengganggu di bagian layarnya nih. Layar, begitu kamu nyalain layar dan mulai main-main di home screen, satu hal yang langsung bikin gatel muncul, bezel bagian bawahnya masih tebal. Di tahun 2025 ini desain bezel seperti itu memang agak bikin kesel ya. Untungnya layarnya AMOLED 6,7 inch yang digunakan cukup menutupi kekurangan desain tadi. Kualitas panelnya jelas bagus, warnanya hidup, dan refresh rate 120Hz bikin navigasi terasa smooth. Soal layar kayak gini, Samsung nggak pernah gagal bikin kita semua suka sama tampilannya. Sayangnya, anti-goresnya nggak dikasih langsung, meskipun udah menggunakan Gorilla Glass Victus Plus. Seharusnya sih aman aja sih. Tapi sebagai warga yang selalu was-was pakai HP baru, bikin saya kudu langsung beli tempered glass buat bikin hati lebih tenang. Maksimal hingga di 1200 nits, dan saya sempat tes brightness layarnya dan hasilnya ada di kisaran 400 hingga 500 nits. Ini berarti layar masih nyaman digunain di luar ruangan, meskipun bukan yang paling terang di kelasnya. Untuk akurasi warna, saya coba dengan dua mode. Di mode Vivid, layar mencakup 99% sRGB dan 75% DCI-P3. Sementara di mode natural tetap konsisten di 99% sRGB, namun dengan cakupan DCI-P3 yang lebih luas di 88%. Jadi buat kamu yang suka edit foto atau nonton film dengan warna akurat, layar ini udah sangat cukup. Jadi saya nggak ada masalah sama sekali dengan layarnya, kecuali satu hal, di bezelnya aja. Selebihnya udah jempolan deh. Touch responnya juga sangat baik. Saat dites dengan aplikasi Touch Sampling Retester, layarnya mampu merespon hingga 500 Hz, yang artinya enak banget dipakai buat game kompetitif. Selain itu, layar ini juga bisa menerima input sampai 10 jari sekaligus. Dan semua sensor penting seperti accelerometer, light sensor, bahkan magnetic sensor bekerja tanpa kendala. Performa, Galaxy A36 dibekali chipset Snapdragon 6 Gen 3 yang secara performa sih cukup untuk aktivitas sehari-hari. Scroll medsos, buka YouTube, browsing, multitasking ringan, semua aman. RAM-nya 8GB dan storage-nya 128GB. Sayangnya nggak ada slot micro SD, jadi kamu harus puas dengan memori internal. Buat kamu yang hobi foto-foto atau install game besar, ini bisa jadi deal breaker. Dalam pengujian Antutu, skor yang didapat mencapai 636.066. Lanjut ke tes Geekbench 6, skor single core-nya di angka 969, sementara multi-core-nya di 2929. Dari pengujian di 3D Max, Galaxy A36 mencetak 6.654 poin di tes Slingshot dan 3.442 di Wildlife. Tes GFX Bench-nya pun menunjukkan hasil yang solid dengan 69 FPS di Manhattan Offscreen dan 127 FPS di T-Rex Offscreen. Untuk kestabilan performa, saya jalankan aplikasi CPU throttling test selama 30 menit. Hasilnya performa rata-rata tetap terjaga di angka 73%, yang menandakan bahwa HP ini cukup stabil di multitasking berat maupun gaming.
meskipun dalam waktu lama. Artinya walau bukan monster performa, Galaxy A36 nggak gampang ngedrop performanya. Justru hal yang bikin kaget sih kestabilannya dalam bermain game. Rasanya tuh kayak skor yang tadi udah kita tes nggak sesuai dengan performa secara langsung. Bikin kaget sih ternyata bisa sekuat ini. Saya coba main 2 game PUBG Mobile dan Mobile Legends. Untuk PUBG saya atur di grafis smooth dan frame rate ekstrim. Selama 20 menit permainan, FPS rata-rata stabil di angka 59. Meskipun sempat turun di 45 FPS di beberapa kondisi ramai, tapi selebihnya lancar lagi tanpa ada frame drop sama sekali. Suhu maksimal yang tercatat selama bermain juga terbilang aman, yaitu 42 derajat Celcius. Sedangkan di Mobile Legends, saya gunakan setting grafis ultra dengan frame rate super. Di sini, Galaxy A36 menunjukkan kemampuan maksimal dengan FPS rata-rata di 89 dan hanya turun di 85 FPS di momen tertentu. Lagi-lagi, suhunya konsisten di sekitar 42 derajat Celcius. Cukup kaget juga sih, HP yang skor Antutunya lebih tinggi dari ini kadang suka nggak berjalan lebih lancar dari Galaxy A36 ini. Kamera, lanjut ke sektor kamera. Samsung membekali Galaxy A36 dengan kamera utama 50 megapiksel yang secara mengejutkan memberikan hasil foto yang sangat layak di kelasnya. Kamera kedua ultra wide dengan resolusi 8 megapiksel, sedangkan kamera makro 5 megapiksel seolah hanya sebagai pelengkap aja. Bukan yang akan bakal sering kamu pakai juga sih. Kamera depannya sendiri beresolusi 12 megapiksel dan memberikan hasil selfie yang natural dengan skin tone yang cukup akurat. Kamu lihat aja nih hasil tangkapan kamera menggunakan Samsung Galaxy A36 5G ini. Oke, nah ini adalah perekaman dari smartphone Samsung Galaxy A36 5G dengan resolusi Full HD 30 fps. Nah, untuk yang resolusi Full HD 30 fps ini kita bisa pindah-pindah lensa ya, dari lensa utama ke terus juga bisa ke dan zoom 4 kali, terus bisa zoom sampai 10 kali. Ini kembali ke kamera utama. Kita coba sambil di bawah jalan kali ya. Kita sambil bawa jalan. Ini sambil jalan tanpa ada stabilisasi tambahan ya. Ini langsung dari smartphone. Sambil jalan. Kalau kita ke lensa ultra wide. Ini untuk lensa ultra wide nya. Terus ini lensa utamanya. Nah, untuk Full HD 30 fps ini kita bisa pindah ke kamera depan. Nah, ini untuk kamera depannya masih Full HD 30 fps. Oke. Terus bisa pindah lagi ke kamera belakang. Ini untuk dynamic range-nya. Oke, segitu aja ya untuk hasilnya kalau kita lihat. Nah, kalau ini untuk perekaman video Samsung Galaxy A36 5G di resolusi Full HD dengan 60 fps. Ini sambil jalan. Untuk yang 60 fps ini kita nggak bisa pindah-pindah lensa, terus juga nggak bisa pindah ke kamera depan. Jadi dia cuma bisa si kamera utama aja dan digital zoom ya. Untuk zoom 2 kali, ini 4 kali, dan ini 10 kali. Balik lagi ke 1 kali. Terus kita coba bawa jalan. Untuk dynamic range-nya kayaknya sih masih agak kurang ya, karena di bagian gelapnya ini tuh masih gelap banget kalau kita ke sini. Tapi untuk perpindahannya cukup cepat ya, perpindahan dynamic range-nya, brightness, exposure-nya. Ini untuk Full HD 60 fps. Nah, ini untuk perekaman dari Samsung Galaxy A36 5G dengan resolusi 4K 30 fps. Ini untuk hasilnya kalau kita bawa jalan. Ini untuk fokusnya. Terus kita lihat dynamic range-nya. Untuk resolusi 4K 30 fps ini kita nggak bisa pindah ke kamera ultra wide, jadi cuma bisa di kamera utama atau pindah ke kamera depan. Nah, ini untuk dibawa sambil jalan. Untuk warna-warnanya cukup oke ya. Ini untuk warna pink, terus warna merah, hijau-hijaunya kelihatan cukup natural ya, nggak yang terlalu saturated. Jadi kalau kita sambil jalan pindah ke kamera depan,
Jadi untuk 4K 30 fps ini bisa pindah kamera depan dan kamera belakang, cuman nggak bisa ke ultra wide. Kita balik lagi ke kamera belakang. Nah, untuk kamera belakangnya dia bisa zoom digital nih. Ini untuk yang 1 kali, ini 2 kali, terus dia bisa 4 kali zoom dan mentoknya di 10 kali zoom. Oke, ini kembali ke lensa 1 kalinya. Dynamic range-nya masih agak-agak kurang balance ya sepertinya. Jadi kalau dia lagi di tempat gelap, terangnya itu over. Misalkan kalau lagi di tempat terang, yang bagian gelapnya itu underexpose. Untuk ini udah cukup oke lah ya. Oke, segitu aja untuk hasil di 4K 30 fps nya. Nah, ini untuk perekaman Samsung Galaxy A36 5G di kamera depan dengan resolusi Full HD 30 fps. Ini kita sambil jalan tanpa ada stabilisasi tambahan. Ini hasilnya nih. Untuk dynamic range-nya mukanya jadi agak under ya. Oke, sambil jalan ya. Ini Full HD 30 fps. Mana hasilnya? Oke. Nah, kalau ini untuk perekaman Samsung Galaxy A36 5G di Ultra HD atau 4K 30 fps. Untuk kamera depannya itu dia cuma bisa di 30 fps ya, baik resolusi 1080 ataupun 4K. Jadi dia cuma bisa di 30 fps, nggak bisa 60 fps. Ini untuk perekamannya. Kita sambil jalan. Harusnya sih lebih tajam yang 4K ini ya, atau Ultra HD. Untuk dynamic range-nya masih sama harusnya. Warnanya cukup bagus ya. Kalau di review sih dia nggak terlalu goyang, cuma masih ada sedikit kalau agak jelek jalannya. Cuman secara keseluruhan cukup oke sih kamera depannya. Fitur lainnya, daya tahan baterainya juga cukup bisa diandelin nih. Dengan kapasitas 5000 mAh, saya coba untuk 3 skenario penggunaan. Saat digunain menonton video kualitas 1080p selama 30 menit, baterai hanya turun 4%. Saat dipakai scroll TikTok dan Instagram selama setengah jam, turunnya cuma 5%. Dan yang paling berat, saat dipakai main game selama 30 menit, baterainya hanya berkurang 11%. Dan sudah support pengisian 45 watt sekarang nih. Jadi bisa lebih cepat buat isi baterai hingga full. Selain itu, poin utama yang bikin semuanya suka ada di bagian software. Galaxy A36 langsung menjalankan Android 15 dengan One UI 7. Ini penting banget karena Samsung memberikan janji software update sampai 6 tahun ke depan. Artinya, kalau kamu beli HP ini sekarang, kamu bisa nikmatin update sistem dan patch keamanan sampai HP-nya rusak duluan. Dan ini merupakan keunggulan besar dibandingkan mayoritas kompetitor yang biasanya cuma kasih update nggak lama. Nah, urusan AI juga disediain di sini dan udah deh, urusan AI untuk Samsung tuh tetap jadi nomor 1. Semua AI-nya lengkap dan ada meskipun nggak secanggih yang bisa kita temuin di kelas flagshipnya. Kesimpulan, setelah menggunakan Samsung Galaxy A36 5G selama beberapa waktu, saya bisa bilang bahwa ini adalah HP yang cukup tangguh untuk pemakaian sehari-hari. Layarnya bagus, performanya stabil, kameranya oke, dan baterainya bisa diandelin. Tapi memang ada beberapa hal yang mungkin bikin kamu mikir 2 kali, seperti bezel layar yang tebal. Tapi sepertinya dengan layar secakep ini nggak begitu mengganggu juga ya. Tetap nyaman sih. Ditambah fitur yang ada pada One UI 7. Ini memang berkelas banget sih. Keunggulan seperti ini yang susah dilawan deh sama pesaingnya.
Kalau kamu cari HP mid-range yang awet, stabil, dan bisa diandelin untuk waktu panjang, terutama karena janji update 6 tahun tadi, Samsung Galaxy A36 5G adalah pilihan yang sangat tepat. Ini bukan HP yang bikin kamu teriak wow, tapi juga bukan yang bakal kamu sesali setelah beli. Cocok buat kamu yang realistis, nggak neko-neko, dan pengen pengalaman yang smooth tanpa drama. Kalau kamu tipe pengguna seperti itu, Galaxy A36 bisa cocok nih banget buat kamu. Sekarang siapin aja, harganya Rp5.199.000 dengan free upgrade storage 256GB dan RAM-nya 8GB serta free upgrade storage 512GB dan RAM-nya 12GB cuman 5,7 jutaan. Keren banget kan Samsung dapat free upgrade. Gimana kemahalan, kemurahan? Coba tulis di kolom komentar guys. Oke guys, demikian video mengenai Samsung Galaxy A36 5G ini, semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.